Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Selamat Yesus. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita mengawali ibadah kita meskipun secara virtual, online, tapi kita percaya di mana kita ada, di situ kita beribadah bagi Tuhan ada dan Tuhan hadir. Dan kita percaya setiap apa yang kita renungkan, kita serukan, Tuhan pasti akan menjawab setiap doa-doa kita. Sebelum ibadah kita dimulai, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa dulu. Bapa yang baik, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada, kami boleh melakukan ibadah meskipun secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus untuk selalu menyertai setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah pada kesempatan pagi hari ini Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap pelayan baik dan pagi ini Tuhan Yesus, baik di musik. Dan kami serahkan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan Yesus. Dan kami percaya setiap firman yang kami terima boleh menguatkan hati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan pagi hari ini dalam tangan-Mu. Kami mau memulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kami tahu lawan dahsyat-Mu Tuhan Yesus. Inilah kedua hati kami Tuhan Yesus, untuk menyerahkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
mulia Tuhan Yesus. Engkau yang dahsyat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekian ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap
meskipun saat ini banyak cobaan yang kami hadapi Tuhan Yesus. Buat jemaat-Mu Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus Engkau ada setiap kehidupan mereka Tuhan Yesus. Kau berkati setiap pergumulan mereka Tuhan Yesus. Apapun mereka, pergumulan mereka Tuhan Yesus, baik segala dalam kehidupannya Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sekian mengapa ya terima kasih, sekian mengapa ya ya Yesus. Haleluya Yesus Kristus luar biasa Tuhan Yesus. Sekian terima kasih, sekian mengapa ya Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya terima kasih Bapak, kami bersyukur inilah setiap penyembahan kami Tuhan Yesus. Biarlah berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Inilah seluruh hati kami Tuhan Yesus. Inilah kerinduan hati kami Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dalam kesempatan pagi hari ini kami siap menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus, sehingga setiap firman yang disampaikan yang boleh kami terima dan kami boleh melakukannya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, setiap firman boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, yang setiap hati kami ucapan syukur kami yang menaikkan di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan selamat kami yang kudus. Haleluya Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa lagi kembali kita dalam ibadah hari Minggu, ibadah raya GBI Jemaat Siloam. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan yang akan kita dengar, yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu kebaikan Tuhan di balik penderitaan. Kebaikan Tuhan di balik penderitaan. Kepahitan hidup merupakan salah satu masalah yang sangat berbahaya dalam kehidupan manusia. Tidak jarang orang menjadi putus asa karenanya. Bahkan ada saja yang akhirnya menyalahkan dan meninggalkan Tuhan. Ketika sedang mengalami kepahitan, kita sering bertanya, apa rencana Tuhan atas semua ini? Mengapa Tuhan membiarkan kita mengalaminya? Kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu bernama Naomi. Naomi adalah
seorang yang mengalami kepahitan besar dalam hidupnya. Kelaparan membuat dia dengan suaminya, Elimelek dan kedua anaknya pergi dari Bethlehem ke Moab. Mereka pindah ke sana untuk menghindari wabah kelaparan tersebut. Namun di sana ia justru mengalami masalah bertubi-tubi. Elimelek dan kedua anaknya yang sudah menikah dengan perempuan Moab, yaitu Orpa dan Rut, meninggal. Ia bersama kedua menantunya menjadi janda. Akibatnya tidak ada yang dapat menjamin keberlangsungan hidup mereka. Hal ini membuat Naomi mengalami penderitaan dan kepahitan. Oleh karena itulah ketika pulang ke kampung halamannya, ia tidak mau dipanggil Naomi, melainkan ia ingin dipanggil dengan sebutan yaitu Mara, yang artinya adalah pahit karena kondisinya yang sudah habis-habisan. Dalam penderitaan Naomi, khususnya di ayat 20-21, yaitu Rut 1 ayat 20 sampai yang ke-21, perkataan Naomi berikut, "Janganlah sebut aku Naomi, melainkan sebutlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Pertama, mengenai jangan sebut aku Naomi. Arti kata Naomi ini memiliki arti menyenangkan. Karena mengalami penderitaan, Naomi ingin menyebut namanya ini, mengganti namanya ini Mara. Mara memiliki arti pahit. Mara merupakan tempat pertama perkemahan bangsa Israel sesudah menyeberangi Laut Teberau, yaitu Laut Merah. Tempat itu disebut Mara karena di sana hanya terdapat air yang pahit rasanya. Mara juga diartikan tempat yang ditolak atau Tuhan telah menolak. Dengan nama inilah Naomi ingin dipanggil. Naomi merasa tidak cocok lagi dipanggil Naomi, yaitu menyenangkan. Arti Naomi menyenangkan karena hal pahit telah dialaminya dan merasa Tuhan telah menolaknya. Bagian terakhir pada ayat 21 adalah Naomi mengatakan Tuhan mendatangkan malapetaka. Dalam terjemahan aslinya adalah Hera, yaitu maha menyakitkan. Menunjukkan secara fisik, mental, sosial, dan moral telah dialami Naomi ini begitu sangat buruk. Hidupnya serasa hancur dan sangat mengecewakan. Bagi Naomi yang menyebabkan ini adalah Tuhan, dan menganggap ini sebuah kutukan yang menunjukkan penolakan Tuhan terhadap dirinya, terhadap Naomi. Apa yang membuat Naomi sampai memiliki pikiran seperti ini terhadap Tuhan? Sepertinya di mata Naomi tidak ada yang baik lagi dari Tuhan. Dalam hal ini Naomi menuduh bahwa Tuhan tidak mengakuinya lagi sebagai umatnya. Mungkin itu tidak terlalu pahit karena ia memiliki 2 putra. Tetapi kedua putranya belum memberikan keturunan, Tuhan sudah memanggil mereka. Inilah yang menjadi titik rendah kedukaan pada Naomi. Pada ayat 21 memberikan penjelasan bahwa Naomi tidak membawa apa-apa setelah pulang dari perantauannya ke Moab. Dia dari Bethlehem ingin ke Moab. Ia ingin beradu nasib, ingin mengubah hidupnya di Bethlehem. Tadinya kelaparan, tapi ketika dia pulang lagi ke Bethlehem, dia tidak membawa apa-apa. Khususnya berbicara tentang keturunan ini sangat berpengaruh pada hidup sosial masyarakat Yehuda pada saat itu. Tidak memiliki keturunan itu aib bagi orang Israel, karena keturunanlah yang akan membawa nama keluarga serta meneruskan warisan, dan keturunan akan memelihara orang tua. Anggapan bangsa Yehuda pada saat itu. Dapat disimpulkan di sini Bapak Ibu bahwa Naomi ini tidak melihat sisi baiknya Tuhan. Dan ini adalah pengaruh budaya bangsa Israel yang hidup bersungut-sungut kepada Tuhan. Kehidupan Naomi ini menunjukkan lambang kehidupan bangsa Israel yang tidak mensyukuri akan pimpinan Tuhan, hidup bersungut-sungut dan tidak mengerti kehendak
serta ketidaksetiaan akan janji Tuhan, yaitu janji berkat kepada Abraham. Nah, dari penderitaan Naomi ini kita mau sama-sama melihat, Bapak Ibu, kita mau sama-sama belajar kebaikan Tuhan di balik penderitaan Naomi. Bukti pemeliharaan Tuhan perlu diketahui bahwa Naomi berada dalam masa kepemimpinan hakim-hakim di Israel. Kehadiran hakim-hakim di Israel inilah untuk memimpin bangsa Israel melawan para penindas dan memberi keadilan kepada umat Tuhan. Ada 2 poin penting, ada hal penting di sini yang akan kita sama-sama pelajari dari penderitaan Naomi. Yang pertama adalah walaupun bangsa Israel tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Hal kedua yang kita pelajari adalah Tuhan memberikan kebebasan khususnya kepada Naomi dan keluarganya. Tuhan menghadirkan orang-orang yang setia menemani Naomi. Naomi sungguh tidak menyadari bahwa ketika ia mau meninggalkan Moab, kedua menantunya tidak mau meninggalkannya. Kedua menantunya ingin menemani Naomi, walaupun pada akhirnya dibujuk Naomi, yaitu Orpah, untuk kembali ke bangsanya, ke sanak saudaranya. Dan akhirnya Rutlah yang ikut menemani Naomi untuk kembali ke Bethlehem. Nah, Bapak Ibu, bangsanya Naomi ini, Yehuda, adalah bangsa yang ditentukan Tuhan untuk memegang tongkat kerajaan. Hal ini bisa saja dilupakan oleh Naomi atau tidak terpikirkan bahwa sukunya sudah dinubuatkan Tuhan untuk menjadi suku atau bangsa yang melahirkan seorang raja yang kerajaannya diberkati, dihormati, dikagumi akan keperkasaannya dan seluruh bangsanya takluk akan kekuasaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pada saatnya nanti Tuhan Allah akan memberkati suku atau bangsa ini dengan seorang pemimpin dari kehendak Allah. Tuhan memberikan Rut untuk Naomi untuk meneruskan rencana kekal Tuhan. Dari kisah seorang Naomi, dari penderitaannya, dan kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan di balik penderitaan Naomi. Hal yang akan kita pelajari yaitu poin penting di sini adalah kesulitan, masalah, penderitaan yang kita alami, jadikan itu sebagai sarana Tuhan sedang membentuk atau memperlengkapi kita, tetapi bukan sebuah kutuk atau akibat dari sebuah kesalahan. Pandanglah secara positif, bukan pandangan negatif. Perlu diketahui juga ketika menghadapi kesulitan atau masalah, kita tidak sendirian, tapi ada orang-orang yang Tuhan sediakan untuk menemani kita dan bahkan menghibur kita. Kemudian perlu diketahui juga bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan terhadap umatnya, tetapi merancangkan kebaikan bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan renungan kita pada minggu ini yaitu kebaikan Tuhan di balik penderitaan. Mari kita sama-sama memiliki pikiran yang positif kepada Tuhan, sebab apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya ada di dalam kendali Tuhan, dalam rancangan Tuhan. Mari kita sama-sama menantikan janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Dan di balik kesulitan dan penderitaan kita yang kita alami, Tuhan sedang membentuk dan memperlengkapi kita menjadi umatnya yang setia, menjadi umatnya yang kuat di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama berdoa menutup ibadah kita hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih untuk kebersamaan kami walaupun melalui virtual, melalui YouTube. Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan tak terbatas. Hari ini, minggu ini kami belajar dari seorang Naomi. Kami tahu di balik penderitaannya ada kebaikan Tuhan. Kami mau melihat itu juga Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi, masalah apa yang terjadi pada jemaat-Mu di GBI Siloam saat ini. Namun kami percaya
Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan sedang membentuk kami dalam setiap proses pergumulan yang saat ini kami hadapi. Berkati jemaatmu GBI Siloam, biarlah jemaatmu ini boleh menjadi jemaat yang tumbuh semakin dewasa, tumbuh semakin mengenal Kristus dan takut akan Tuhan. Berkati jemaatmu di GBI Siloam, biarlah semakin hari semakin bertambah-tambah jiwa baru. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.